Halo, nama saya Antoni Ginting, NPM saya 2205200084. Di sini saya akan menjelaskan jika kita buat file 1.doc, file kedua .docx, file ketiga .xls, dan file keempat .xlsx. Keempat file tersebut ditempatkan di Google Drive, lalu Google Drive tersebut di-share untuk teman-teman kelompok, lalu diedit oleh masing-masing sambil mengamati. Di sini saya sudah mempunyai linknya. Kita buka file 1.doc. Kita coba ubah file 1.doc 1. Nah, di sini ada peringatan bahwa file ini perlu disimpan sebagai .docx. Dokumen hanya dapat menyimpan perubahan ke format .docx yang lebih baru. File asli dapat dipulihkan dari file history versi. Kita klik OK. Di sini katanya kita harus mengubah dari .doc ke .docx agar dapat mengubah atau mengedit filenya. Kita coba. Nah, di sini kita dapat mengedit, menghapus, menambahkan teks juga bisa. Kita buat file kedua. File kedua kita coba mengubahnya. Kita tambahkan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini file kedua tidak usah diubah lagi karena sudah berekstensi .docx. Kita hapus juga bisa. Lalu kita buat file ketiga .xls. Kita coba mengubahnya. Kita tulis A, B, C, enter. Nah, keluar juga peringatan seperti .doc tadi. File ini perlu disimpan sebagai .xlsx. Spreadsheet hanya dapat menyimpan perubahan ke format .xlsx lebih baru. File asli dapat dipulihkan dari file history versi. Kita klik OK supaya dapat mengubahnya. Kita coba ubah lagi A, B, C, D, E, F, G. Enter. Nah, di sini kita dapat mengeditnya, menghapusnya juga. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nelda Esther Hanggia, NPM 2205200086. Sekarang saya akan melanjutkan mempresentasikan presentasi kami, perbedaan antara file 1doc dengan file 1docs. Di sini yang terlihat di layar adalah file 1doc. Ketika saya hendak mengedit, contohnya saya tambahkan di sini NPM 2205200086, maka akan muncul di sini persetujuan accept suggestion apakah hendak ditambahkan ataupun tidak. Ketika saya ingin tambahkan, maka akan muncul di sini NPM. Namun ketika saya tidak ingin menambahkan, contohnya saya ingin menghapus NPM, saya hanya kasih nama, maka di sini juga ada persetujuan accept suggestion. Nah, perbedaannya dengan file 1docs, ketika saya contohnya saya di sini tambahkan NPM 2205200098, maka di sini tidak ada persetujuan untuk menambahkannya. Kalau kita ingin tambahkan, langsung kita tambahkan. Yang kemudian itu perbedaan antara file 3xlsx dengan file 4xls. Di sini yang terlihat adalah file 3xlsx. Perbedaannya di sini terdapat pada fitur-fitur yang berada di atas layar monitor. Ketika saya klik menu page load, maka akan banyak menu-menu yang terdapat di bawahnya. Dibandingkan dengan file 4xls, ketika saya hendak mengklik menu edit, maka akan muncul perintah di sebelah kanan, bukan di bawah. Dan perintahnya pun tidak sebanyak dari file 3xlsx. Nah, baik, demikianlah perbedaan antara file doc dengan docs dan file xlsx dengan file xls. Perkenalkan, nama saya adalah Trinda Utajulo, NPM 22052083. Baik, kali ini saya akan menjelaskan perbedaan doc dan docx, dan SLS dan XLSX.
Perbedaan utamanya sendiri antara doc dan docx adalah statusnya saat ini. Format doc telah menggunakan Microsoft hingga versi 2003 dan Word versi 2007. Kesimpulannya bisa saya bacakan dari 5 bentuk ini. Perbedaan yang pertama adalah docx adalah ekstensi Default Word 2003 yang lebih lama, sedangkan docx adalah ekstensi Default Word 2007 dan yang lebih baru. Perbedaan yang kedua, Word 2003 yang lebih lama tidak dapat dibuka dalam bentuk file docx tanpa paket kompatibilitas. Perbedaan yang ketiga, docx berbasis XML sementara, sedangkan doc dalam format binary. Perbedaan yang keempat, docx adalah hak milik sementara, sedangkan docx adalah standar terbuka. Perbedaan yang terakhir, docx dapat bekerja dengan fitur-fitur yang lebih baru, sementara docx tidak dapat. Selanjutnya, perbedaan dari XLS dan XLSX. Format file mereka memiliki ekstensi file yang berbeda-beda. Dari perbedaan masing-masing, file yang dimiliki SLX adalah Microsoft Excel 5.0/95 Workbook. Sedangkan XLX juga merupakan ekstensi file untuk script OpenXML spreadsheet. Perbedaan yang kedua dalam bentuk penyimpanan. XLS didasarkan pada BIF dan informasi disimpan ke format binary. Sebaliknya, jika XLS didasarkan pada format Office Open XML yang diturunkan dari XML, dan infonya disimpan dalam bentuk teks yang menggunakan XML untuk mendefinisikan semua parameternya. Perbedaan yang ketiga untuk ukuran filenya. Format file XML menggunakan teknologi zip dan kompres untuk menyimpan data. Jadi, XLX adalah berbasis XML Office memiliki ukuran file yang lebih kecil daripada XLS berbasis biner tradisional. Perbedaan yang keempat adalah performa dan kecepatan. Meskipun XLX adalah format file Excel terbaru, ini lebih lambat dari format XLS. Lama tergantung file yang perlu menggunakan rumus kompleks untuk kumpulan data yang besar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Inilah kesimpulan dari perbedaan-perbedaan yang saya simpulkan. Terima kasih.